pada malam ini. Nah, ini kita kedatangan tamu. Tamunya namanya Mbak Lia Rahmawati. Mbak Lia ini lengkap, seorang business woman, pemain saham, dosen juga, dan kalau mahasiswa-mahasiswa di Jember mungkin kenal karena Mbak Lia ini juga juragan kos-kosan gitu di Nias 18. Ayo siapa yang pernah kos di rumahnya Mbak Lia? Ayo komen ya di kolom komen. Nah, malam ini Mbak Lia mau ngobrol-ngobrol. Memang sengaja ini kita undang supaya Mbak Lia ini mau sharing tentang bagaimana memulai investasi di pasar modal. Jadi pasar modal ini kayak apa sih? Terutama bagaimana memulainya. Dan ya ini ya, pasar modal ini kayaknya juga harus banyak juga dijadikan alternatif kita mencari cuan, gitu kan? Karena di masa COVID kayak gini, pasar modal pun sekarang bisa diakses secara full melalui aplikasi. Benar Mbak Lia ya? Iya, betul. Nah, Mbak Lia, saya mau nanya nih langsung, itu the point, karena waktu kita singkat. Jadi, cerita dong, Mbak Lia ini apa sih untungnya yang sudah dilakuin sama Mbak Lia untuk bermain saya bilang bermain ya biar lebih akrab, berinvestasi di pasar modal. Cerita dong, kayak apa modelnya dan bagaimana nanti yang bisa di-sharing ke teman-teman netizen, terutama yang masih muda-muda nih, yang milenial, supaya bisa menjadi alternatif dalam mencari cuan, kan gitu. Oke, Mbak Lia. Ya, makasih Pak Dedi. Wah, ini teman lama ini. Mantan anak kos saya ya. Alumninya 18 juga ini. Iya, Ya, iya. kita bicara tentang pasar modal ya Pak Dedi ya. Di sini ini istilahnya itu investor. Ya, investor. Bagaimana sih kita jadi investor? Ibaratnya nih, Pak Dedi punya usaha. Nah, kemudian saya menanamkan modal di situ. Nah, tetapi perusahaannya ini adalah perusahaan yang TBK. Nah, pastinya teman-teman di sini kan nggak asing kan, setiap hari mandi ya pakai Pepsodent, pakai Lifebuoy, kemudian kita nggak asing, kita juga sering ke bank, ke BRI, ke Bank Jatim. Nah, bagaimana kita bisa memiliki perusahaan-perusahaan itu? Caranya bagaimana? Nah, kita harus apa? Pertama yang kita lakukan itu kita harus buka akun dulu. Ya, kita buka akun dulu melalui di GBST Mandala bisa, kemudian di galeri investasi di UNED juga ada ya. Kita kerjasama dengan sekuritas. Kita buka akun namanya RDN, Rekening Dana Nasabah. Rekening dana nasabah ya. Kayak Ya, buka tabungan dari itu ya. RDN itu ya, nah, kalau di STI Mandala sendiri kebetulan kita sekuritasnya pakai Kresna Sekuritas. Nah, setelah kita buka akun, kita punya RDN, maka kita bisa download aplikasinya. Kita bisa membeli saham, akses saham yang kita inginkan. Jadi kalau dulu untuk jadi investor itu dia harus punya uang 5 juta. Nah, kemudian kan ada kampanye Yuk Nabung Saham, ya karena kan perusahaan-perusahaan di Indonesia ini banyak yang dimiliki oleh investor asing. Jadinya ada program Yuk Nabung Saham 100.000 sudah beli saham. Gak usah jauh-jauh, kita aja Bank Jatim. Mungkin Pak Diri tahu harga per lembarnya Bank Jatim itu hanya Rp600. Jadi kalau kita beli satu lot kan hanya 60.000 Pak Dedi. Ya, satu lotnya itu kan 100 lembar. Jadi 60.000 kita sudah bisa jadi pemiliknya Bank Jatim. Kemudian Sebentar Bu Lia. Mbak Lia jangan jelasinnya langsung ke bahasa-bahasa teknis. Ini gitu. saya aja dengar bingung ini kan gitu.
Mungkin ada yang lebih bingung lagi nanti gitu. Nah, gimana sih awalnya kalau kita ini mau jadi pelaku investor. bisnis di dunia saham kan Nah, gitu. tadi itu Kira-kira kayak apa? harus buka akun dulu. Buka Buka akun dulu. Ya, buka akun dulu, bisa datang ke galeri investasi. Di sana kita Oke. di situ ada formnya ya, karena kita kerjasama dengan sekuritas. Kalau kita tuh, Heeh. kemudian dengan membawa KTP, kemudian KK, kemudian rekening halaman pertama buku rekening tabungan, itu Heeh. setelah kita membuat akun, kita proses ke sekuritasnya, ya, barulah kita bisa aktif di tadi itu dunia pasar modal. Oke, sebentar. Dijelasin juga dong, sekuritas itu apa? Jangan-jangan kalau Jelover ngiranya sekuritas itu security satpam atau tenaga pengamanan yang ada di pabrik-pabrik atau kantor-kantor itu. Apa itu sekuritas? Ini Itu. mungkin istilahnya lebih mudahnya, gampangannya kata-katanya itu sama dengan broker, ya, Broker, perantara. nah, Jadinya, perantara, ya. jadinya Pak Dedi misalnya mau beli sahamnya Bank Jatim, nggak bisa langsung ke Bank Jatim, Oke, tetapi harus lewat sekuritas dulu, kayak gitu. harus melalui perusahaan sekuritas. Jadi untuk kita membeli suatu saham, kita harus menggunakan jasa Sekuritas. penunjang sekuritas. Oke, wah baru mulai saya paham. Lanjutin Mbak Lia. Oke. Nah, setelah Pak Dedi buka akun, ya, kita Ya, memproses sekuritasnya. Setelah jadi akunnya, ya nanti kan ya. buatkan RDN, rekening dana nasabah, ya. Oke. Kemudian dari RDN tadi itu sih, ya. Misalnya Pak RDN Dedi itu mau beli saham, RDN tuh yang ngeluarin siapa dong? itu dari sekuritasnya. Oh, jadi Tergantung perusahaan sekuritas mengeluarkan. mengeluarkan rekening dana nasabah. Ya, Oke. Setelah kita punya tergantung dari bank RDN, yang ditunjuk oleh sekuritas itu. oke. Jadi perusahaan sekuritas sudah bekerja sama dengan bank, ya. Jadi transaksinya Oke. lewat. Oke. Ya. Nah, setelah Betul. Nah, setelah setelah jadi RDN-nya, kita bisa trading di situ, kita isi misalnya. Kalau dulu kan untuk membeli saham, untuk menjadi investor, dia harus punya dana 5 juta. kalau Nah, dulu kemudian perlu ada 5 program juta. yuk. Iya, kalau makanya itu kenapa dikatakan investor itu identik orang kaya. Nah, Oh, gitu. kemudian ada program yuk nabung saham. Jadi harapannya Ya, itu ya. semua lapisan masyarakat bisa menabung 100.000. Konsep menabung tahu ya Pak Dedi? Kalau punya Iya. uang nabung 100.000, besok kita punya uang 50, kita nabung 10.000. Oh, Jadi gitu. konsepnya seperti itu. Misalnya bulan ini, iya. Jadi nggak harus langsung satu kali ini langsung langsung beli saham 5 juta, enggak. Tetapi dengan konsep menabung. Ya, misalnya minggu ini Pak Dedi 100.000. Kemudian minggu Ya. depan 50.000. Minggu depannya lagi 100.000. Dan juga bisa ditarik sewaktu-waktu dengan cara menjual saham itu. Paham maksudnya, Pak? Oh. Nah, Jadi di rekening dana nasabah itulah bukti pencatatan transaksi kita dalam melakukan jual beli saham itu iya, tetapi dilakukan. kita harus iya. Jadi kita tapi dari RDN itu tadi misalnya kita isi ya, tadi 100.000. Ya, Kita menabung 100.000 di RDN. ya, Nah, ya. tentukan mau beli saham apa, ya dengan Oke. karena kan nggak mungkin beli BCA per lembarnya berapa. Berarti kita Berarti sesuai setelah kita punya RDN ya, baru kemudian melalui jasa sekuritas kita melakukan transaksi. Itu menggunakan apa, Mbak Lia? Menggunakan aplikasi apa bagaimana kan gitu kan? yang dikeluarkan oleh sekuritas. Oh, Jadi jadi kalau setiap sekuritas sudah punya platform aplikasi ya?
betul. Jadi kita Oke, kita mau membeli saham apa, itu kita sendiri. Ibaratnya oke. saya mau Berarti bisa lewat HP ya langsung ya, lewat HP, Pak Deddy. mobile ya, dengan mobile sudah bisa melakukan transaksi jual beli saham. Lewat HP ada kita bisa beli, langsung bisa jual, gitu kayak gitu. Coba dong dikasihin Sen- cerita kita Mbak Lia, apa yang sebenarnya menarik dari bisnis ini, bisnis saham ini, Iya. dijelasin. Oke, nanti bisa lebih lengkapnya kan bisa tanya di komen-komen kan di Oh, iya. Facebook. Ya, Eh, Kalau saham, yang pertama kita akan mendapat, karena kita adalah sama dengan pemilik perusahaan, ya pastinya kita ya. akan dapat dividen. Ya, Oh ya, ketika saya ke desa-desa tanya, Bu, saham ini halal atau haram? Yang banyak saya jumpai pertanyaan seperti itu. Gimana jadi kalau Mbak Lia ini masarin masarin bisnis sahamnya ini sampai ke desa-desa. ya, saya kebetulan ada program, bukan memasarkan sih, kita lebih ke edukasi, Oh, karena kan edukasi. Ya kan uh, masarin juga namanya kan juga. Emang edukasi udah ngajak gitu kan, ngajak juga kan. iya, edukasi. Kita sampai bikin desa nabung saham. Kemudian kemarin kita terakhir ini di PGRI, kita bikin guru nabung saham. Kemudian jurnalis nabung saham, kayak gitu. Santri nabung saham, kita ke Al-Qadiri, Pondok Pesantren Al-Qadiri. Di situ jadinya kita Oh, jadi kita sosialisasi, karena apa? Selama ini kan masyarakat lebih cenderung investasi itu kan di bank, sedangkan di pasar ya. modal masyarakat itu masih awam tentang pasar modal. Nah, Itu jadi ada yang atau banyak yang mau, yang ikut. Artinya yang kemudian terjun juga investasi saham dari desa, dari pesantren atau tadi itu iya, dari ya, iya, heeh. gitu. Karena iya, memang galeri investasi di sini kita kan Ah, bersama dengan IDX, bekerja sama dengan OJK, kemudian dengan sekuritas. Tujuan kita yang pertama yaitu lebih bersifat ke edukasi, ya bagaimana masyarakat tuh mengenal pasar modal, karena yang selama ini masyarakat kenal itu investasi itu kan harus di bank. Sedang ya, ya dengan aktifnya salah satu upaya untuk menekan laju inflasi kan dengan aktifnya di pasar modal ya. itu. Oke, kita jangan bicara inflasi dulu, kita bicara yang membumi dulu. Jadi Nah, orang-orang di desa itu sekarang sudah biasa main saham. iya, kebetulan ini kemarin Beneran nih. Nanti iya, dicek loh. iya boleh. Nah, ada mahasiswa Beneran. di sana kemarin saya terakhir di kantor Kecamatan Rambi, ya. Uh-uh. Kita ngadakan sosialisasi bersama OJK juga di kantor. OJK ke Rambi. Iya, itu Oh, pernah ke Rambi, kemudian kita ke Balung Kidul. jadi sudah sampai ke desa-desa ini saham ini ya. Tuh. Terus mereka gimana responnya? Dan apa yang menarik nih? Untuk edukasi kita nggak bisa ya langsung, ibaratnya kayak gini, satu kali datang mereka langsung paham apa itu Ya, pasar modal, apa itu saham, kemudian apa itu IDX atau apa itu OJK gitu. Karena itu kalau yang ke Rambi itu saya 2 kali di sana. Itu dan itu seharusnya ditindaklanjutin lagi gitu. Kayak gitu. Jadi nggak bisa kita langsung apa sih saham? Nah, seperti kayak tadi Pak Dedi ya, nggak bisa ya, lah. Karena apa? Masih masyarakat tuh masih awam, ya masih iyalah. Jangankan masyarakat di desa. Saya yakin tuh mahasiswa-mahasiswa yang ada di UNED nggak semuanya paham cara berbisnis saham. Bener nggak kan gitu kan? Nah, yang nggak sepakat boleh komen kan gitu. Nah, jadi nah, kita jadi programnya ini sampai ke desa Mbak Lia ini ya, kan gitu kan? kita ke desa, kemudian kemarin kita kan bikin desa nabung saham, kemudian kemarin kita ke kantor PGRI, ke guru-guru, itu Ya, kita, guru-guru juga main saham. iya kemarin kita baru sosialisasi.
itu baru sosialisasi, kebetulan mau diadakan lagi, kemudian kena COVID ini jadi nggak bisa ke sana lagi. Oke, jadi Di PGRI. jadi apa yang membuat eh, apa namanya bisnis saham ini bisa disosialisasikan ke semua lapisan? Nah, Apa karena sekarang ini lebih mudah, lebih mobile kan, bankless juga atau bagaimana? saham ini pertama ya, Yang kekinian ini apa yang membuat ini mudah apalagi dikerjakan sama orang, termasuk orang yang mulai dari desa-desa sampai ke kalangan eksekutif kan gitu. iya. Jadinya gini, kalau kita punya saham, pastinya kita akan bisa menambah pendapatan. Pendapatannya dari mana? Dari dividen, laba. Ya. Kemudian ketika kita jual saham kita, misalnya nih hari ini saya beli Bank Jatim satu lembarnya Rp600. Hari 10 ini ya. ya hari ini saya Ya, beli Bank Jatim satu lembarnya Rp600. Belinya kan ya, harga oke. 60.000. Nah, 10 tahun lagi ternyata sudah 7.000 per lembarnya. Nah, Ya, ya, ya. selisih harga beli dan harga jual, maka itu bisa menjadi apa? Jadi keuntungan juga kan buat kita karena ada kita dapatkan dari harga selisih harga beli dan harga jual. Itu yang pertama, itu kalau kita jual. Kemudian ada juga kita akan mendapatkan namanya capital gain ya. Ya, Kalau di akhir tahun kita bisa mendapatkan laba. Jadi karena aku pemiliknya Bank Jatim kan lagi laba nih. Ya, ya. lagi laba. Nah, karena aku pemiliknya, walaupun aku punya satu lot, maka aku berhak mendapatkan dividen. Kayak gitu, Pak. Jadi keuntungannya kita bisa dapat laba, kemudian kita bisa dapat capital gain, selisih Oke. beli. Nah, semua ini sama Ibu Lia, Pak Lia aja ya biar lebih akrab. Ya. Bisa dijelasin ke orang-orang di desa atau yang di luar apa frame disiplin ilmu kayak di pondok Bisa, pesantren. karena yang tadi Mereka bisa memahami. paham. Artinya bukan saya meremehkan, artinya memang dalam konteks ini jangankan ini, saya pun kadang-kadang untuk memahami istilah per istilah harus melalui pemahaman 1-2 kali dari literatur maupun dari kayak begini Bu Lia. Itu bisa mereka memahami dengan cepat. Bukan dengan cepat ya Pak Dedi, karena saya untuk mengadakan acara itu, ya misalnya saya mengundang dari pihak IDX, dari Ya. OJK, itu saya harus sosialisasi terlebih dahulu. Oh. 3 kali tatap muka baru mereka paham, baru mereka tertarik. Ibaratnya gini, tiba-tiba kita ditawarin sebuah produk yang tidak pernah kita tahu, kan pasti awalnya reject dulu. Apa sih ini? Ya. Kan seperti itu. Kemudian Apalagi ini bukan barang ya, bukan barang ini kan. iya, bahkan mungkin mereka pernah mikir kalau aku ini SPG kayak gitu. Oh gitu ya. Nah gimana maksudnya SPG itu? Tadi tanyain Ibu jual apa gitu kan atau gimana? Mana barangnya? Loh, ini Pak, saya menawarkan saham. Kayak gini, kita mau mengadakan edukasi tentang pasar modal, tentang saham. Mana buktinya Mbak kalau Mbak ini pemiliknya Bank Jatim? Katanya gitu. Loh, mana sertifikat kalau kita beli tanah, itu kan ada sertifikat tanahnya. Nah, sekarang mana surat-suratnya Mbak ini kalau Mbaknya ini adalah pemilik Bank Jatim? Nah, itu sampai kayak gitu pertanyaannya. Nah itu benar. Saya mau tanya juga, apa bukti kita memiliki saham? Coba dijelasin. Gini, Coba. jadi ketika kita kan punya saham, itu Ya. surat-surat kita itu ada di KC, Custodian Central Efek Indonesia. Jadi Oke, oke. saham kita ini kan mudah kan, misalnya Pak Dedi sekarang Ya. 7 beli sahamnya Bank Jatim, jam 9 dijual karena mau beli sahamnya BRI. Kan nggak Oke. mungkin Pak Dedi memindahkan ke tempat lain, karena itu
dilakukan apa? Dilakukan oleh KP. Gitu. Jadi ada yang mengclearingkan, yang memindahkan surat kepemilikannya Pak Dedi ke orang lain. Kemudian suratnya ada di mana? Kepemilikan sahamnya Pak Dedi, itu kepemilikannya ada di KC. Jadi nanti Pak Dedi akan mendapatkan kartu KC yang Iya. menunjukkan bahwa Pak Dedi adalah investor. Pernah ada mana buktinya Mbak? Suratnya mana kalau Mbak ini punya Bank Jatim, punya Cleo, punya BRI, gitu. Kita tunjukkan lewat Iya. aplikasi. Nah, kita tunjukkan lewat aplikasi di portofolio. Di situ ada, oh kita punya Bank Jatim berapa lot, kita punya berapa lot. Nah, itu kelihatan. Suratnya ada di mana? Suratnya ada di KC. Kan nggak mungkin kalau dia punya 10.000 saham, saya bawa tenteng suratnya kemana-mana. Kan nggak seperti itu. Oke. Tuh, Jadi Pak itu Dedi. semua dilakukan oleh Mbak Lia. Nah, Tuh. sekarang hal yang lebih ini, jadi apa sekarang yang jadi trending di bisnis pasar modal ini yang benar-benar harus dilakukan kalau kita sudah mulai serius untuk berbisnis di pasar modal ini, kan gitu. Jadi, Kita, kalau saran saya sih ya, ini sudah mulai ini ya medium, yang gitu kan penjelasannya. investasi jangka panjang, jangan sekarang jam 7 beli, jam 9 dijual. Ibaratnya itu kan bermain, ya. Karena Ya, saham itu dengan falas. ya, Berbeda dengan falas. Yang kita beli beda. adalah milikan, modalnya. Ibaratnya gini, Pak Dedi Ya, punya usaha nih. Nah, aku ya, menanamkan modal di Pak Dedi. ya. Usahanya Pak Dedi. Aku adalah investor gitu. Jadi yang dijual itu adalah kepemilikannya gitu. Karena itu kenapa disarankan untuk investasi jangka panjang. Jadi bukan seperti falas yang kita melihat dalam hitungan jam dia naik turun tidak seperti itu. Kayak gitu Pak Dedi. Ini. Jadi bukan apa ya, beda banget sama falas gitu. Nah, terus Investasi. kalau jangka panjang, nah ini bicara jangka panjang. Iya, Terus bagi orang-orang yang tiba-tiba apa namanya betul. ingin ya butuh ada kebutuhan mendadak, ini contoh ya, kalau contoh di dunia konvensional kita punya sertifikat mendadak butuh duit kan bisa masuk langsung sekolah ke pegadaian kan gitu kan. Nah, kalau di saham itu seperti apa gitu model ininya kan gitu. Kalau sewaktu-sewaktu kita sudah punya dana di RDN gitu. Nah, gitu. Ini Bisa. mulai yang ini ya, mulai lebih ke pada teknis dan gitu. Nah, misalnya gini, Pak Dede tadi punya saham Bank Jatim nih ya, Ya, 10. Sekarang beli, kemudian jam 9 malam tiba-tiba ada kepentingan mendadak dijual. ya, Nah, ya. langsung dijual saat itu juga. Bisa dijual saat itu juga di aplikasi itu. Kemudian Oke. uangnya masuk di RDN. Dari RDN Oh, kita transfer sendiri ke rekening pribadi kita. oh, semudah itu kah? Atau ada sesuatu yang di ini? Cuma itu aja. Jadi kita sudah di portofolio kita tadi ya. Pak Dedi sudah beli 10 lot nih, jam 7. Ya, oke. Jam 7 saya beli. Jam Nah, jam 10 butuh duit. itu Ya, duit. gitu. Langsung dia jual. Begitu Hmm, ada begitu sudah masuk transaksinya, ya, ya. sudah jual, itu langsung uangnya masuk di RDN. Bisa jadi jual itu rugi, bisa jadi untung besar. Ya, karena kan hitungannya jam. Hitungannya jam kan? Ya, Karena itu kenapa saya bilang investasi jangka panjang. Misalnya hari ini Bank Jatim satu lembarnya 600 ya, rupiah, ya. 10 tahun lagi kan bisa 7.000. Ya Ya. ibaratnya kayak kita dulu masih SD ya, beras kan 1 kilo 800 rupiah, Oke. ya kan. Sekarang sudah berapa beras? 1 kilo kan 11.000. Kayak gitu. Karena itu aku Nah, bilang baik investasi jangka panjang. oke. Kalau seperti itu kan bisa dipahami, walaupun secara teknis mungkin harus datang ya ke Mbak Lia biar bisa lebih mendengar penjelasan detail. Intinya Nah, SD
Ini terakhir Mbak Lia, mungkin nanti kalau pingin yang pingin lanjut bisa bisa messenger langsung Mbak Lia ya di Facebooknya. Nah, apa sih secara global dalam kondisi saat ini efektivitas kita berinvestasi di pasar modal ini apa keuntungannya? Di samping kondisi internasional, banyak capital outflow kan seperti itu. Yeah. Apa keuntungan bagi kita-kita yang saat ini banyak kena imbas pandemik COVID-19 gitu Mbak Lia? Kalau menurut aku sekarang tuh time to buy. Jadi waktunya kita beli, mumpung Time to harganya buy. time to buy. Ibaratnya gini, Bu, nanti nggak rugi kan sekarang IHSG lagi merah, ya harganya kan lagi merah, lagi turun. Sekarang kita gini, selama masih ada yang pakai Pepsodent, selama ada yang pakai Indomie, selama masih ada yang menabung di BRI, Bank Mandiri, di Bank Jatim, kan tetap ada. Jadinya ya mereka akan tetap eksis gitu. Kan ini hanya sementara, justru sekarang waktu yang tepat untuk berinvestasi. Karena apa? Karena harganya lagi turun. Waktunya time to buy. Ya, karena ini ibaratnya gini, namanya kita lihat keberlanjutan dari perusahaan, ya. Indomie itu kan masih tetap ada, ya. Pepsi ada, Bank Mandiri tetap ada. Mie instan maksudnya kan gitu kan? Kan itu. Ya. Gitu ya Pak Deddy. Mereka perusahaan-perusahaannya eksis paling enggak sampai 10 tahun ke depan mereka masih eksis. Berarti apa sekarang waktunya kita untuk investasi di saham mumpung harganya lagi turun gitu Pak Deddy. Oh, jadi Time bagi to siapa yang pingin belajar memulai investasi di pasar modal, bisa hubungi Mbak Lia, gitu kan? Atau bisa langsung messenger di Facebooknya dan makanya KUJ Lover jangan lewati, kita ini acaranya semakin hari akan dikemas secara menarik. Oke Mbak Lia, terakhir, statement terakhir untuk memotivasi KUJ Lover, karena Mbak Lia ini adalah alumni Fakultas Ekonomi ya, gitu ya. Angkatannya mau disamarin apa dijelasin? Karena Mbak Lia ini tiap hari semakin hari tambah muda kayaknya. Malam-malam gombal. Iya. Oke Mbak Lia, closing statement langsung aja. Gimana? Closing statement, oke ya, closing. Gimana nih? Apa harapannya untuk KUJ Lover? Harapannya jangan kalau mau dapat penghasilan tambahan bisa lewat dunia saham ya. Pertama kita bisa dapat dividen, kita bisa dapat capital gain, kemudian pengetahuan kita juga bertambah. Apalagi sekarang time to buy, waktunya untuk beli. Gitu. Itu aja saya. Untuk berinvestasi di investasi, mau belajar investasi, boleh belajar di GIB STI Mandala atau di GIB-nya FEB UNEDS juga ada. Kebetulan di Jember ini ada GIB-nya di STI Mandala, UNEDS, dan UNED. Gitu. Ya, Oke Mbak Lia, terima kasih atas waktunya yang sudah sangat berharga ini. Ilmunya, harapannya nanti kalau ada yang dari KUJ Lover yang tertarik mungkin dan Mbak Lia, nah itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya kita untuk saling memberikan kontribusi yang bermanfaat. Saya Dedi HS mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah kata. Saya ditemani oleh co-host Mas Frensa Virus dan tamu malam kita malam ini Mbak Lia Rahmawati. Demikian dari saya. Ya, makasih Pak Podcast KUJ Podcast. Nonton terus di KUJ Jember dan nanti bisa ditonton juga di YouTube
KUJ Diginet. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lensa.